Semangat lagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Imam Syafi'i. Kita di segmen kedua dari episode keberapa ya ini? Episode ketiga kalau nggak salah, dengan tamu saya, pengusaha muda luar biasa Mbak Luffy Sutanti. Tadi kita di channel Satu Asa untuk Indonesia sudah ngobrol tentang perjalanan bisnis dari Lufia Hijab dan turunan-turunannya. Nah di segmen kedua ini teman-teman, kita akan bicara tentang gimana sih sebetulnya strategi ngembangin sebuah bisnis jilbab yang dikerjain sama Mbak Luffy ini. Mbak Luffy, bisa bagi dong tips ke teman-teman sebetulnya apa sih yang harus dikerjain untuk membesarkan sebuah brand produk yang terutama yang spesifik ini adalah jilbab dan kawan-kawannya kayak gitu. Baju muslim ya. Baju muslim. Yang pertama pasti survei ya Mas, survei. Jadi kita mau jualan produk ini harus survei dulu. Kita harus paham banget target market kita siapa. Itu yang pertama harus benar-benar kita pahami. Usia berapa, kegiatannya apa. Memang kita harus survei dulu. Itu yang pertama. Kemudian kita bikin produk yang sesuai dengan target market kita. Di awal-awal pun ketika teman-teman akan bikin produk, saya sarankan jangan langsung bikin banyak produk gitu loh. Jadi misalkan kita bikin sampel dulu, misalnya bikin 1 atau 2 produk, kemudian kita foto. Untuk di awal juga nggak usah yang foto pakai model mahal istilahnya kayak gitu. Kita bisa pakai foto yang cuma di hanger, kemudian digantung di depan rumah atau di tanaman, itu juga. Dulu berarti Lufia Hijab kayak gitu ya? Iya. Sekarang kalau lihat Instagramnya, beda nih. Ya, tapi itu sekarang juga kadang-kadang masih kita lakukan. Kadang kan customer masih minta real pic dong gitu, walaupun itu masih kita lakukan gitu loh. Ditaruh digantung di depan, di pintu atau apa, itu masih kita lakukan juga. Atau bentuk flat lay dilipat, kemudian dikasih pernak-pernik di sekitarnya. Karena kalau online memang visual sangat mempengaruhi, foto sangat mempengaruhi. Nah itu tadi yang pertama yang kedua bikin sampel dulu, nggak usah banyak-banyak, kita tes pasar nih. Kalau bagus baru kita coba, tergantung kita mau sistem pre-order atau ready stock. Nah kalau ready stock kita tinggal setelah itu produksi. Kalau pre-order ya kita tinggal tentukan waktunya, berapa lama kita bikin produk itu. Itu untuk tipsnya, untuk tips jualan di awalnya. Kemudian untuk strategi marketingnya ya, itu sekarang sih banyak ya Mas, maksudnya bisa juga lewat marketplace, itu bisa juga kita pakai fasilitas itu, atau ads juga sudah mulai banyak banget yang pakai ads juga bisa. Nah Mbak Luffy, dari semua media yang tadi dipakai, ada Instagram, ada yang lainnya, itu yang paling mendatangkan traffic paling bagus itu sebetulnya dari mana sih? Kalau untuk saat ini yang paling trafficnya bagus di Lufia Hijab itu Instagram Mas. Jadi kita Instagram memang kita maksimalkan semuanya, kayak pakai story, kemudian di feed, semuanya memang saat ini Instagram yang lebih bagus. Dan memang Instagramnya brand dari Lufia Hijab, Lufnik dan Lufkit itu cukup gede-gede ya. Nah untuk bangun akun yang gede kan nggak gampang tuh sebetulnya Mbak. Itu sebenarnya organik atau tuku follower kah? Kalau itu memang udah lama yang pertama. Dulu saya sendiri yang pegang. Jadi dulu dari benar-benar nol itu Mas. Jadi saya tuh setiap hari yang follow unfollow, zaman dulu kan itu follow unfollow, terus like for like gitu. Jadi suka kalau lagi punya orang gitu gantian. Nanti kita juga, saya dulu ikut kayak grup komunitas gitulah, yang kita tuh satu grup isinya hari ini postingannya si A kita like semua gitu. Terus gantian seperti itu. Itu organik semua, tapi akhir-akhir ini kita memang ads. Jadi ngalami bagaimana mengoptimasi zaman bahula ya. Kalau sekarang kan optimasi Instagram lebih ribet sebetulnya. Kalau organik basisnya harus konten, hashtag dan sebagainya ya, lah. Betul, ya. Terus jam tayang dan sebagainya lebih ribet. Jadi sekarang lebih banyak main di ad.
Iya. Main di add. Nah, Mbak Luvia, ini kan Instagram memang saat ini salah satu jadi channel yang bisa dioptimalkan untuk jualan nih. Iya. Nah, aku juga lihat Instagramnya Luvia Batik ini cukup aktif. Nah, pertanyaannya atau tipsnya lah bagi teman-teman yang baru pakai Instagram, apa sih yang harus dikerjain sebetulnya di Instagram itu? Oh ya, kalau untuk teman-teman yang mau jualan produk apapun lewat Instagram saat ini, yang pertama kalau bisa dipisah Instagram pribadi sama jualan itu wajib dipisah. Kemudian perhatikan bio di Instagram. Jadi kayak harus dilengkapi. Jadi kayak foto kita, terus alamat, terus kontak person. Itu pertama kan ada nih Mas yang Instagram tapi di situnya nggak diperhatikan alamatnya di mana, itu lebih ke trust ya nanti ya. Kemudian feed itu wajib setiap hari posting. Nah, kalau sekarang juga ada story, usahakan setiap hari posting. Ibaratnya kalau kita posting tuh ini loh toko kita tuh buka gitu loh. Nah, itu terus copywriting yang sesuai dengan target market produk kita, target jualan kita apa gitu, bahasanya juga diperhatikan. Jadi tipsnya itu untuk Instagram. Foto juga. Terus jam. Nah, jam postingan. Iya, jam postingan ini juga diperhatikan. Cari waktu di mana orang-orang melihat Instagram. Tapi kondisi saat ini akan lebih orang kan lebih banyak lihat di sosmed ya, pandemi seperti ini. Nah, kalau di tempat kita biasanya di jam 9, kalau terus jam habis sholat asar itu, terus malam. Pagi jam 9, sore habis asar, dan malam habis maghrib itu. Nah, itu kita pilih waktu untuk posting produk kita gitu. Berarti sehari 3 kali ya kayak minum obat. Iya. Okay. Tapi memang benar sih apa yang dikerjain. Ya ini dari pelakunya langsung gitu Mbak Luffy, bahwasanya di Instagram mau nggak mau teman-teman kalau pengen hadir, kalau memang mau bangun brand, ya hadirlah di Instagram dengan cara ya posting. Kadang kan ya ini masalah banyak orang nih, pelaku saya nih angin-anginan Mbak. Besok posting, nggak tahu lagi bisa kapan enggak. posting, gitu gimana mau dapat jualan kayak gitu. Nah terakhir Mbak Luffy, sebetulnya balik lagi ke teman-teman, ini kan dunia digital, tool banyak nih. Nah dari semua tool itu, kalau menurut Mbak Luffy, mana dulu nih yang harus dipakai sama teman-teman mungkin pemula untuk memasarkan produk mereka? Oh iya, kalau benar-benar yang apa istilahnya untuk pemula, sekarang tuh sebenarnya banyak sekali yang kita kan sudah banyak yang punya WA. Nah dari WA itu juga bisa kita pakai. WA kan ada story-nya juga ya. Nah itu bisa juga buat jualan. Jadi misalkan belum punya Instagram nih, ya minimal di WA dulu, update status, itu jualan itu juga bisa. Kemudian grup, kan banyak nih mungkin ibu-ibu atau apa yang mau jualan, bisa share aja di grup-grup arisannya atau apa itu, untuk share di awal-awal bisa melakukan itu sambil terus melakukan perbaikan. Misalkan hari ini kita sudah lewat WA nih, terus coba bikin Instagram. Sekarang tutorial semuanya juga sudah banyak ada banget di YouTube gitu. Ya di channel Satu Asa banyak tutorial tentang Instagram. Jadi teman-teman kalau mau belajar silakan ke channel Satu Asa itu. Tapi jangan lupa ya subscribe ke Suhu TV tentunya. Nah tadi Instagram, ada lagi kira-kira Mbak yang mungkin yang simple yang bisa direkomendasikan untuk dipakai di awal-awal itu? WA tadi, Instagram, ada lagi kira-kira kalau menurut kacamata Mbak Luffy gitu? Kalau yang berhubungan dengan sosmed ya Facebook bisa. Ya Facebook juga bisa. Facebook masih bagus, sangat-sangat bagus. Kebanyakan malah ibu-ibu gitu masih di Facebook. Iya, Facebook. Betul. Gitu. Itu sih Mas. Oke. Itu dimaksimalkan tiga sangat-sangat. itu sebetulnya kalau dimaksimalkan. Oh iya, sudah sangat-sangat keren. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi Mbak Luvia ini buka kesempatan untuk join sebagai reseller kalau nggak salah ya, Yeah. Mbak. Nah,
apa sih opportunity yang ditawarkan sama si Luvia Hijab nih ke teman-teman sebetulnya ketika teman-teman mau gabung jadi resellernya Mbak Luvi? Ya, untuk teman-teman kalau mau join reseller, silahkan. Pada dasarnya kita mari bersama-sama, berjuang bersama. Jadi kita akan menjadi satu tim yang ayo bersama-sama kita wujudkan goals kita, wujudkan apa sih mau jadi reseller juga tujuannya apa gitu. Misalkan punya cita-cita atau mimpi apa, ayo kita wujudkan bersama-sama. Kita saling belajar. Nanti ada grup juga yang di situ kita bisa sharing, saling sharing lah lebih tepatnya, karena kami juga masih belajar, jadi kita saling belajar. Misalkan butuh apa, butuh gimana untuk posting di Instagram misalkan, atau gimana naikin follower tertarget misalnya kayak gitu. Nah, kita saling belajar di situ. Kita juga butuh masukan dari reseller untuk produk misalkan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau gabung jadi reseller kemana? Boleh nanti untuk Luvia bisa dibuka aja Instagramnya, nanti di situ tinggal klik di bawah itu ada linknya, nanti tinggal masuk ke situ, nanti bisa gabung reseller. Gak aneh-aneh tuh syaratnya? Enggak, syaratnya daftar aja, nanti ada panduannya dari CS 99.000 untuk pendaftaran reseller. Nanti ada produk, sampel produk lah. Oke. Nah, teman-teman yang mau dapat atau nyoba usaha, peluang usaha baru di masa pandemi, mungkin teman-teman banyak yang ke PHK ataupun resign dari kerjaannya, butuh aktivitas, bisa salah satunya bisa jadi resellernya dari Luvia Hijab. Nah, semoga teman-teman 2 segmen bersama Mbak Luvi, tadi yang pertama di Satu Asa dan yang kedua di Su TV ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Semoga juga teman-teman, saya doakan selama di masa-masa ini teman-teman bisa bangkit lagi dari usahanya dan terus maju. Kita ketemu lagi di segmen dan sesi berikutnya, tentu saja di Suhu Talk.